Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas tentang koordinasi dan kaji cepat bencana atau disebut juga dengan K2B. Materi ini disampaikan kembali oleh Fasilitator Destana, Kecamatan Rangkuy. Konsep dasar koordinasi dan kaji cepat bencana. Tujuan: untuk menjelaskan manajemen tanggap darurat bencana sesuai Perka nomor 3 tahun 2016. Menjelaskan konsep dasar kaji cepat, menjelaskan konsep dasar koordinasi. Manajemen tanggap darurat bencana. Peraturan penanganan tanggap darurat bencana itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lalu Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pengertian: bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana. Penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan koordinasikan dalam satu komando. Nah, maksud satu komando ini, walaupun ada organisasi lain pecinta, maksudnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, baik itu misalnya contoh Palang Merah Indonesia, Pramuka, dan relawan swasta ataupun baru dibentuk ya, atau yang relawan dari desa tersebut, harus mengikuti satu komando, yaitu berasal dari BNPB yang ada di daerah tersebut. Komando Tanggap Darurat Bencana. Organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komando tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum. Memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas, dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi atau lembaga atau organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya. Pembentukan komando. Informasi kejadian awal, penugasan tim reaksi cepat atau TRC, penanganan status atau tingkat bencana, pembentukan komando tanggap darurat bencana. Kemudahan akses, yaitu berupa permintaan dan pengerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang atau jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang atau barang, penyelamatan pada saat darurat bencana. Pendanaan. Dana DIPA bisa berasal dari APBN atau APBD untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga atau departemen, terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana atau VRB. Lalu dari dana kontingensi untuk penanganan kesiapsiagaan, dana siap pakai on call untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat. Dana bantuan sosial berupa hibah, yaitu dana yang dialokasikan untuk bantuan pasca bencana di daerah. Lalu dana yang bersumber dari masyarakat. Peran lembaga internasional dan non-pemerintah. Keterlibatan lembaga tersebut hendaknya disikapi dengan bijak dan hati-hati, terutama apabila kedatangan mereka justru membebani. Kedatangan lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah sebaiknya membantu dan bahu-membahu menangani tanggap darurat bencana di bawah koordinasi lembaga pemerintah. Konsep dasar kaji cepat. Prinsip kaji cepat.
Pengajian situasi dan kebutuhan dalam tahap kritis segera sesudah bencana. Diperlukan untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan melalui suatu respon tertentu. Lanjutannya, mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak dalam bantuan dan cara memenuhi secara efektif, lalu membuat rekomendasi yang akan menentukan prioritas tindakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk respon segera, lalu memberikan gambaran tentang masalah khusus tentang perkembangan situasi, meminta perhatian terhadap wilayah geografis atau sektor yang membutuhkan pengkajian mendalam. Tujuan kaji cepat. Pertama itu untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas masyarakat untuk pulih. Lalu mengidentifikasikan juga kelompok paling rentan dalam masyarakat, lalu kemampuan respon pemerintah daerah setempat dan kapasitas internalnya dalam memimpin tanggap darurat dan pemulihan. Lalu mengidentifikasikan juga tingkat respon yang dibutuhkan secara lokal, nasional, dan internasional jika dibutuhkan. Pengkajian memampukan keputusan tentang kebutuhan bantuan, keputusan tentang kapasitas lokal, tersedianya cukup atau bantuan luar dibutuhkan. Lalu prioritas intervensi dan strategi, lalu sumber daya yang dibutuhkan, lalu koleksi data dasar atau baseline, lalu penganggarannya, lalu dimampukan tanggap bencana yang tepat. Tahapan kegiatan. Pertama itu pra-pengkajian, yang mana dilakukan sebelum bencana terjadi, lalu sebelum keberangkatan. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Ketiga, analisa. Keempat, pelaporan. Standar kebutuhan dasar berdasarkan Perka BNPB nomor 7 tahun 2008. Prinsip pemberian bantuan, cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas. Konsep dasar koordinasi. Kondisi dan tantangan. Fokus tanggap darurat adalah menangani dampak negatif dari kejadian bencana, khususnya memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi korban. Lalu keragaman korban dalam tanggap darurat biasanya belum terlalu diperhatikan dan asumsi kebutuhannya dianggap seragam, seperti kebutuhan makanan, obat, air, dan pengungsian. Prinsip koordinasi. Partisipatif, tidak memihak, transparan, berguna. Potensi hambatan. Kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan bantuan. Informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan cenderung membingungkan. Terputusnya komunikasi dan transportasi, sedangkan pemulihannya tidak bisa segera dilakukan. Sasaran atau target pemberian bantuan yang tidak jelas. Ketidakamanan dan tidak adanya jaminan perlindungan, sedangkan fasilitas keamanan belum bisa diciptakan secara cepat. Lalu hambatan politis dan administrasi atau birokrasi yang lambat, tidak seimbangnya kebutuhan atau permintaan dari lapangan dan persediaan bantuan. Lalu cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau sehingga bantuan tidak memadai. Petugas lapangan, relawan, mengalami kekelahan akibat tugas atau hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan terus-menerus sedangkan waktu sangat terbatas. Lalu ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang. Pemetaan para pelaku penanggulangan kedaruratan bencana dan perannya. Komandan Tanggap Darurat Bencana, Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana, Sekretariat, Hubungan Masyarakat, Keselamatan dan Keamanan, Perwakilan instansi atau lembaga, Bidang Operasi, Bidang Perencanaan, Bidang Logistik dan Peralatan, Bidang Administrasi Keuangan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Apapun materi yang ingin disampaikan, kalau ada salah itu sepenuhnya kesalahan dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.